Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haliza Nabila Putri dengan NIM 2462420009. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya akan memberikan pemahaman dari salah satu materi dari buku Mir dan Greenwood pada tahun 2022, yaitu tentang integrating concept. Nah, yang pertama ini concept as creative and reductive addressing the purpose, the nature and purpose of concept. Jadi di dalam hal tersebut konsep ini memiliki sifat yang ganda. Nah, maksud sifat gandanya ini adalah konsep itu bisa dilihat dari sifatnya sebagai sisi yang kreatif dengan memberikan bantuan kepada kita untuk memahami dan memberi pemahaman atas konsep dari yang dihasilkan. Jadi bisa membuka cara baru dalam melihat realitas yang terjadi. Nah, sifat yang selanjutnya adalah sifat reduktif. Jadi penyederhanaan tentang kenyataan dalam mengelompokkan hal-hal yang kompleks ke dalam suatu kategori. Dengan demikian, konsep itu yang dihasilkan dari berbagai teori-teori ini memperluas pandangan, tetapi juga bisa membatasi pemahaman dengan mengabaikan detail yang dihasilkan atau nuansa tertentu dari realitas. Nah, konsep as creative and reductive ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah konsep in philosophy and social science. Nah, jadi di dalam filsafat, konsep itu adalah alat berpikir yang dapat membantu memahami realitas, moralitas, pengetahuan, dan juga eksistensi. Namun, di dalam ilmu sosial, konsep itu berfungsi sebagai kerangka untuk menjelaskan fenomena sosial dan juga membangun teori. Tetapi di dalam konsep ilmu sosial itu, konsep ini tidak netral karena dipengaruhi oleh konteks-konteks seperti dalam ilmu sejarah, sosial, ataupun juga politik. Lalu selanjutnya, konsep as abstraction and classification. Jadi konsep itu muncul melalui proses yang dinamakan sebagai abstraksi. Jadi proses itu adalah mengambil ciri umum dan berbagai fenomena yang ada di dunia. Jadi misalkan organisasi itu dihasilkan dari berbagai bentuk entitas kolektif seperti perusahaan ataupun sekolah. Nah, jadi setelah terbentuk, konsep ini bisa membantu dalam mengklasifikasikan realitas. Namun, klasifikasi ini bisa menyederhanakan keragaman, tetapi juga bisa mengabaikan kompleksitas dari dunia nyata. Nah, konsep estetik and thin. Jadi maksudnya di sini adalah konsep itu bisa ditipiskan ataupun bisa ditebalkan. Nah, yang pertama thick konsep, yaitu konsep yang ditebalkan. Maksudnya adalah konsep ini masih akan banyak makna yang dihasilkan, terikat dengan konteks dan juga memiliki banyak nilai. Jadi misalkan konsep dari keadilan sosial dan juga keberlanjutan lingkungan. Nah, sedangkan thin konsep ataupun konsep yang ditipiskan ini menghasilkan hasil yang lebih sederhana, bisa digunakan secara universal dan juga mudah dipakai dalam lintas konteks ataupun konteks-konteks yang berbeda. Misalkan konsep adil dan efisiensi. Jadi keduanya ini sama-sama penting karena konsep yang tipis itu bisa memberikan pemahaman yang lebih mudah dipahami, sedangkan konsep yang tebal itu memberikan kedalaman teoritis dari konsep yang dihasilkan. Nah, selanjutnya ini adalah the politics of thickening and thinning. Jadi, proses penebalan atau penipisan suatu konsep itu tidak pernah netral terjadi karena tentu berisikan kepentingan-kepentingan politis, seperti misalkan menebalkan konsep, yaitu menambah nilai dan konteks sehingga memperkaya makna yang dihasilkan. Sedangkan dalam menipiskan konsep itu, konsep ini bisa menyederhanakan agar mudah dipahami secara keseluruhan.
Sebagai contohnya, konsep keberlanjutan di dalam gerakan lingkungan berarti maksudnya adalah etika dan keadilan. Namun di dalam dunia bisnis, konsep dari keberlanjutan ini ditipiskan menjadi langsung strategi pemasaran ataupun CSR. Nah, selanjutnya adalah konsep as commodities addressing the thinning of concept in management studies. Jadi dalam studi manajemen ini, konsep itu sering dianggap sebagai komoditas yang dipasarkan. Jadi maksudnya adalah agar mudah dipahami, konsep itu sering ditipiskan dan dihilangkan kedalaman teoritisnya, dan dari hal tersebut membuat konsep ini bisa lebih populer digunakan dan praktis untuk dipahami dari berbagai konteks. Tetapi dengan menipiskan konsep yang dihasilkan ini tentu akan menghilangkan makna asli dari hasil teoritis yang diciptakan. Jadi sebagai contohnya, konsep leadership yang dibentuk secara lebih sederhana sebagai kemampuan seseorang dalam bisa menginspirasi orang lain. Jadi dari konsep yang ditipiskan tersebut sebenarnya masih akan kaya banyak teori yang ada di dalamnya seperti dimensi budaya, gender, politik, dan juga etika. Nah, konsep as commodities addressing the thinning of concept in management studies ini terdapat beberapa hal, yaitu konsep as fashion in management studies. Jadi konsep di dalam manajemen ini sering atau bisa dikatakan sebagai tren yang mode. Jadi maksudnya adalah konsep itu muncul ataupun dihasilkan lalu bisa populer untuk digunakan sampai bisa dipakai secara luas general di dalam praktik maupun riset manapun, namun bisa saja menghilang ataupun tergantikan dengan konsep yang lebih baru yang lebih bermakna dari konsep yang lama. Nah, fenomena itu bisa dilihat dari tren-tren di manajemen seperti total quality management, business process reengineering, disruption, hingga tren terbaru yaitu agile management. Nah, selanjutnya ini adalah justice for justice. Jadi konsep keadilan itu sering digunakan lebih longgar dalam sistem manajemen. Jadi bisa saja kehilangan kedalaman dari teoritisnya dan digantikan oleh penggunaan yang normatif ataupun instrumental. Nah, keadilan itu dipahami sebagai kebaikan moral yang menyangkut hubungan antar individu dan komunitas. Jadi di dalam manajemen ini, konsep keadilan itu memiliki 3 hal, yaitu distributive justice atau keadilan distributif yang berfokus pada pembagian hasil secara adil. Lalu yang kedua adalah procedural justice yang berhubungan dengan proses yang digunakan untuk mencapai keputusan atau mengambil keputusan. Dan terakhir adalah interactional justice, yaitu menekankan pada perlakuan yang adil terhadap individu dan pemberian informasi yang jelas kepada individu tersebut. Lalu selanjutnya adalah whose culture is it anyway? Nah, maksudnya di sini adalah konsep di dalam budaya manajemen itu diambil dari ilmu antropologi yang disederhanakan dalam manajemen yang bisa dijadikan alat kontrol di dalam organisasi. Nah, walaupun di dalam ilmu aslinya budaya itu dipahami sebagai sistem yang lebih jauh kompleks jika di dalam bentuk teoritisnya. Nah, dalam perkembangan manajemen itu, konsep budaya ini diintegrasikan ke dalam pelatihan manajerial dan menjadi bagian dari pendekatan untuk meningkatkan kompetensi dalam menghadapi globalisasi. Nah, dan yang terakhir adalah the politics of thinning of concept. Jadi, konsep-konsep dalam studi manajemen ini tidak hanya digunakan untuk memahami, menjelaskan, ataupun meramalkan fenomena sosial, tetapi juga membentuk dan mengkonstruksi pengetahuan itu sendiri. Jadi konsep-konsep ini tidak hanya menggambarkan fenomena sosial, tetapi juga mempengaruhi sifat dan orientasi pengetahuan yang dihasilkan seperti pembuatan jurnal ataupun pandangan-pandangan riset yang dihasilkan. Nah, selanjutnya ini adalah konsep as method, yaitu addressing the enriching of method with concept. Jadi gagasan ini memperkenalkan dari cara berpikir yang baru dalam penelitian kualitatif.
berasal dari pengalaman penulis yang menemukan bahwa konsep itu dapat menjadikan alat refleksi dan juga eksplorasi, bukan hanya sebagai membangun teori. Jadi pendekatan ini menantang pandangan tradisional bahwa metode kualitatif itu selalu humanistik dan terlalu terstruktur, sehingga mengajak peneliti untuk melakukan eksperimen pemikiran dan melihat metode itu sebagai cara untuk menghasilkan pemahaman yang baru. Jadi tujuannya ini adalah untuk menebalkan metode penelitian dengan perspektif yang lebih kritis, reflektif, dan pasca kualitatif, yaitu agar penelitian ini bisa lebih bebas dan terbuka pada berbagai makna. Nah, di dalam konsep S-method ini memiliki 6 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah using concept as method to problematize qualitative research. Jadi konsep as method ini memberikan cara baru untuk mempertanyakan metode penelitian yang selama ini diterima begitu saja hasilnya. Nah, pendekatan ini menantang kebiasaan peneliti-peneliti itu yang hanya berfokus pada perbaikan teknis metode tanpa menggugat dasar filosofis yang digunakan di dalam suatu penelitian. Dengan pemikiran pada di buku ini adalah Derrida dan Foucault, peneliti itu diajak untuk melihat bagaimana pengetahuan dan kekuasaan membentuk cara dari peneliti itu bisa melakukan penelitiannya dengan baik. Jadi pendekatan ini mendorong penggunaan konsep secara reflektif untuk menebalkan metode penelitian dan membuka ruang untuk menghasilkan pertanyaan dan juga makna yang baru. Lalu selanjutnya adalah 3 provocations to qualitative inquiry. Jadi ketidakpuasan dari metode kualitatif tradisional ini memunculkan 3 pendekatan dari pasca kualitatif, yaitu setelah melakukan hasil analisis secara kualitatif ini. Nah, jadi metode tanpa aturan, tanpa subjek, dan juga tanpa lapangan. Jadi ketiganya ini menantang pandangan lama dalam penelitian dengan mengajak peneliti itu bisa berpikir lebih bebas, kritis, dan juga melampaui dari struktur dan prosedur yang kaku yang dihasilkan. Nah, yang pertama itu adalah method without rules. Jadi pendekatan ini menolak metode yang terikat akan banyak aturan ataupun tujuan yang tetap. Jadi peneliti itu diajak untuk berpikir tanpa batas dengan membuka pemikiran yang bisa memunculkan ide-ide baru ataupun teori-teori baru. Sejalan dengan pemikiran dari Deleuze, berpikir tanpa ada suatu struktur yang tetap itu memungkinkan hasil pemikiran yang lebih kreatif, reflektif, dan juga terbuka dengan dunia luar. Lalu yang kedua adalah method without subjects. Nah, di sini pendekatan itu menolak pandangan bahwa pengetahuan itu hanya berasal dari subjek manusia yang diwawancarai. Jadi dalam perspektif ini, pengetahuan itu dibentuk oleh dari hasil-hasil data kualitatif itu bisa berdasarkan dari suara, konteks, dan kekuatan yang tidak selalu terlihat maknanya. Jadi dengan demikian, wawancara ini dipahami sebagai proses yang melibatkan banyak elemen, bukan hanya interaksi antara peneliti dan juga responden. Lalu, selanjutnya adalah method without a field. Jadi pendekatan ini menantang gagasan bahwa lapangan penelitian itu memiliki batas yang jelas. Peneliti dianggap bagian dari sistem yang diliti. Dan lapangan dipahami sebagai ruang dinamis yang terus berubah. Jadi melalui praktik seperti open case writing ini, peneliti itu diajak untuk menulis secara terbuka dan mengklasifikasikan temuan yang tidak terduga dan juga memperluas makna dari penelitian yang dilakukannya. Nah, yang terakhir, the politics of concept as method in management studies. Jadi, pendekatan ini itu adalah hasil dari kritikan metode kualitatif dalam studi manajemen itu yang terlalu kaku, yang terlalu terikat dengan banyaknya aturan yang harus dilakukan. Nah, dengan mengadopsi perspektif pasca kualitatif, peneliti itu diajak untuk melihat lapangan sebagai ruang interaksi yang lebih hidup antara peneliti, subjek, dan konteks sosial yang ditelitinya.
Jadi tujuannya itu bukan hanya untuk menghasilkan data ataupun analisis dari hasil yang dilakukannya, tetapi juga bisa membangun pengetahuan yang inklusif, reflektif, dan sadar akan nilai-nilai yang dibentuk dari penelitian yang dilakukan tersebut. Jadi pendekatan ini membuka peluang bagi penelitian yang lebih kritis dan juga kontekstual. Jadi, jika kita mengambil kesimpulan dari integrating konsep ini adalah konsep itu adalah dasar dari cara kita memahami dan menjelaskan tentang pemahaman dari suatu dunia. Jadi di dalam filsafat ataupun juga di dalam studi manajemen, konsep itu tidak hanya menggambarkan sebagai realitas saja, tetapi merupakan suatu cara untuk kita bisa berpikir dan juga untuk bertindak pada kedepannya. Namun, ketika konsep ini terlalu terikat pada metode yang terlalu kaku ataupun terlalu terstruktur, bisa kehilangan makna dari kreativitas dari konsep yang dihasilkan tersebut. Karena itu, penting bagi peneliti dan juga praktisi itu untuk tidak sekedar memakai konsep yang ada, tetapi juga harus menciptakan konsep yang baru yang mampu membuka cara pandang yang lebih luas dan juga pendekatan baru dalam memahami serta mengelola dunia di sekitaran ataupun di lingkungannya. Baiklah, sekian dari tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah filsafat ilmu ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.